Salam damai, gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Semua sehat, bahagia pada hari ini dan penuh kasih sukacita Tuhan. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Bernardus, Yosef Riki Maulana, Baru Rekso PR. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Riki dan Anda semua sampai di penghujung acara. Sekarang marilah kita menyapa Romo Riki yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita. Apa kabar Romo? Baik. Apa kabar? Baik. Ya. Sehat Romo? Sehat. Puji Tuhan. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan disampaikan oleh Romo Riki. Silakan Romo. Saudari-saudara yang terkasih, baik yang di studio maupun yang pemirsa yang ada di rumah, kita ingin mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan pertama-tama memohon berkat dari Tuhan melalui doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, aku bersyukur pagi ini karena Engkau selalu menjagaku. Semoga aku hidup menurut rencanamu. Putramu rela diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Semoga aku mengakui karyamu yang mulia, dan kelak di surga pun aku dapat menikmati penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pesta pemuliaan salib suci. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bacaan hari ini diambil dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Raut Taberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala.
Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak terpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17 yang akan disampaikan oleh Romo Riki untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Riki untuk kita semua. Romo, silahkan Romo. Ya, terima kasih Bu Marita. Para pemirsa dan para pendengar yang terkasih,
Kita baru saja mendengarkan bacaan Injil yang bercerita mengenai gambaran mengenai salib, tetapi sekaligus dikaitkan juga dengan gambaran perjanjian lama mengenai ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang pada akhirnya membawa keselamatan kepada umat Israel. Kerap kali kita berpikir atau membayangkan simbol ular itu adalah simbol kejahatan, ya, simbol setan gitu. Karena apa? Ya karena kita mendapatkan gambaran itu dari kitab Kejadian, bagaimana ular itu sebagai gambaran dari setan itu menggoda Hawa supaya Hawa itu memetik buah terlarang, memakannya dan memberikannya kepada suaminya Adam. Tetapi dari bacaan pertama tadi kita juga melihat bagaimana gambaran ular itu justru seperti 180 derajat kebalikannya. Ya. Artinya ular tidak membawa kebinasaan pada kematian, tetapi justru gambaran ular itu membawa keselamatan. Ya. Dan ini memang menarik ya. Karena ini memang di dalam kitab suci kita terkadang tidak menemukan satu gambaran yang begitu tegas saklek gitu ya. Pokoknya hanya satu ini. Ya. Gambaran yang lainnya tidak. Gitu. Seringkali kita tidak menemukan di dalam kitab suci seperti itu. Ya contohnya adalah gambaran ular ini. Kan. Di satu sisi ular digambarkan sebagai si penghasut, ya, pembawa kematian. Tetapi di sisi lain membawa keselamatan gitu. Dan justru gambaran ular yang membawa keselamatan ini itu digambarkan oleh Yohanes itu sebagai ya Yesus sendiri. Sebagaimana ular yang dibuat oleh Musa, ular tembaga, dan ditegakkan di kayu tiang, di tiang kayu, sehingga orang yang melihatnya lantas mendapatkan keselamatan. Bukankah Yesus juga ditinggikan di atas kayu salib, sehingga orang yang melihatnya dan percaya itu membawa keselamatan atau mendapatkan keselamatan. Dan juga sungguh menarik kalau kita mencoba melihat sebuah teologi salib. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya hari ini kita memperingati pesta salib suci ya. Kerap kali kita melihat atau kita membayangkan, kita memahami salib itu sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita. Penderitaan kita pahami sebagai salib. Kemalangan kita pahami sebagai salib. Sakit penyakit kita alami, kita pahami sebagai salib. Lantas gambaran salib itu seperti sesuatu yang suram. Tetapi justru melalui bacaan Injil pada hari ini, di dalam Injil Yohanes, kita diajak untuk menyadari bahwa sekali lagi salib itu tidak perlu digambarkan sebagai sesuatu yang suram, yang gelap. Tetapi justru sesuatu yang perlu dibanggakan justru. Sesuatu yang membawa keselamatan. Kita bisa melihat ya, bagaimana dikatakan bahwa dalam bacaan kedua terutama ya, anak Allah menjadi manusia bahkan wafat di kayu salibnya. Bukankah dengan demikian lantas salib itu menjadi sesuatu yang berharga, yang mulia? Karena apa? Karena di atas kayu saliblah Allah yang menjadi manusia itu bertahta. Sehingga salib sekali lagi tidak semata-mata bisa dibayangkan sebagai sebuah penderitaan, beban yang berat. Ya. Tetapi kalau kita mau fair melihat salib, ya, kita mau secara adil melihat salib, lantas kita juga bisa berefleksi dari bacaan Injil dan juga kita renungkan dari teks-teks Injil lainnya. Ya. Saya mencoba melihat pertama-tama ketika Yesus memutuskan untuk akhirnya berani mengambil hukuman yang harus diterimanya. Yesus berarti dia dengan sadar menerima hukuman yang ditimpakannya, yaitu dalam bentuk kayu salib. Jadi ada kesadaran bahwa saya menerima ini. Mengapa dia menerima? Karena tentu dia ingin
memenuhi tugas yang sudah dipercayakan Allah Bapa kepadanya untuk menyelamatkan manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, dia mengatakan ya terhadap hukuman yang ditimpakannya, yaitu kayu salib. Jadi salib itu bukan pertama-tama sesuatu yang dibebankan kepada seseorang, lantas orang itu sebetulnya nggak suka, tetapi tidak punya pilihan lain, kecuali harus menerimanya. Tidak. Salib itu justru sebuah pilihan. Sebagaimana Yesus, dia memilih untuk mengatakan ya terhadap hukumannya, yaitu ya terhadap salibnya. Dan kedua, tentu saja juga sangat nampak dalam bacaan Injil pada hari ini, salib justru membawa keselamatan. Sekali lagi, salib bukan sesuatu yang gelap, yang suram, tetapi salib itu harus membawa keselamatan. Jadi kalau kita mencoba memahami hidup kita, kita melihat misalnya, kita kan biasanya secara spontan memahami kemalangan, penderitaan, sakit penyakit kita, mungkin situasi di keluarga kita yang kurang menyenangkan, lantas kita mengatakan ya udah ini salibku ya menurut saya mungkin kita juga harus berefleksi sedikit gitu. Terkadang kita kan mungkin agak latah juga mengatakan bahwa semuanya itu salib tapi sekali lagi, salib itu bukan sesuatu yang dibebankan kepada kita dan kita tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Tapi sekali lagi, salib itu adalah suatu pilihan. Aku memilih itu dan aku sadar konsekuensinya apa. Gitu. Selain itu juga kita lihat bahwa kalau memang aku melihat pengalaman hidupku ada salib, tentu di situ lantas kita menyadari bahwa apa yang kupahami sebagai salib ini adalah sebuah jalan untuk kemuliaan, untuk keselamatan. Karena sekali lagi, salib itu bukan jalan kematian, bukan jalan kesengsaraan, tetapi salib itu adalah jalan kemuliaan dan keselamatan. Untuk itu, baik jika kita menyadari dua poin ini. Salib itu adalah sebuah pilihan, bukan sesuatu yang ditimpakan kepada kita tanpa pilihan. Dan kedua, salib itu bukan sesuatu yang suram, tapi justru salib itu adalah sesuatu yang perlu dibanggakan. Karena apa? Karena dia membawa keselamatan. Oleh karena itu, Bu Marita dan juga para pemirsa, para pendengar yang terkasih, semoga dengan peringatan pesta salib suci ini kita justru semakin bangga sebagai seorang Kristiani yang memanggul salib. Salib sekali lagi bukan sesuatu beban yang ditimpakan kepada kita, tapi sebuah pilihan yang kita ambil. Dan salib bukan sebuah kesengsaraan, tetapi kemuliaan. Jalan kemuliaan yang diberikan, yang dijanjikan Allah kepada kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, sebenarnya apakah manfaat dari salib itu bagi kami orang Katolik, Romo? Ya, tadi manfaatnya sangat jelas bahwa untuk orang Kristiani tentu salib itu adalah jalan keselamatan. Nyata, katakanlah konkretnya apa Konkretnya adalah ketika aku memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jadi itu kan pilihan. Percaya itu sebuah pilihan. Percaya itu tidak bisa dipaksakan. Ketika aku memilih untuk percaya, lantas aku berhadapan dengan segala kesulitan, lantas ya itulah konsekuensi yang harus aku tanggung. Jadi artinya aku memilih sesuatu, dan karena sesuatu itu ada konsekuensinya, lantas konsekuensinya itu aku terima. Karena apa? Karena aku percaya di satu sisi itu ada konsekuensi, tapi di sisi lain itu adalah sesuatu yang harus aku lampaui. Karena apa? Karena nantinya disitulah terletak keselamatan atau katakanlah kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah perjalanan Yesus ketika memikul salib dan akhirnya disalibkan di Gunung Golgota itu pada saat itu, Romo? Ya, memang gambaran katakanlah devosi jalan salib itu bisa dikatakan sebuah devosi yang muncul sebetulnya kemudian mungkin sekitar baru abad pertengahan mungkin Mengapa? Karena ada sebuah kerinduan
sebuah kerinduan, tetapi sekaligus sebuah dorongan yang emosional, afektif itu untuk merenungkan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Sehingga digambarkan ya di dalam jalan salib itu sedemikian rupa ya kan, bahwa ya Yesus itu menderita ya kan, dan devosi semacam itu menjadi devosi yang sangat populer ya. Karena apa? Karena itu menyentuh hati kan. Ya nggak ada orang yang namanya memanggul beban itu sambil tertawa-tertawa, itu sangat jarang sekali ya. Atau bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Tetapi sekali lagi itu adalah gambaran atau devosi yang muncul sebagai sebuah kerinduan afeksional, ya. Kerinduan dari perasaan kita, keinginan kita untuk merenungkan peristiwa Yesus. Tetapi sekali lagi kalau kita ingin mencoba menggali lebih dalam lagi, merenungkan kitab suci, cukup merenungkan bacaan Injil pada hari ini saja. Ya. Kita justru semakin menyadari bahwa sekali lagi, oke, memang digambarkan Yesus itu sangat menderita dalam memanggul kayu salib. Tetapi di balik cerita yang menyedihkan itu, tentu kita juga melihat bahwa sebetulnya di situ ada sebuah cinta Yesus. Cinta dari Yesus, keputusan Yesus mencintai manusia yang akhirnya memang ada konsekuensi yang harus dia tanggung, tetapi ia tanggung dengan sangat gagah berani, dengan penuh cinta, ya. Dan itulah yang akhirnya membawa keselamatan kepada kita. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi bukan pada kisah-kisah penderitaan dan kesedihannya, tapi justru yang ingin ditonjolkan itu adalah ya keselamatan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Yesus gitu. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah kita harus bersikap ketika kita menghadapi suatu penyakit, penderitaan yang kita sebut sebagai salib kita itu, Romo? Ya, ya mungkin yang baik kita pahami pertama-tama bukan penderitaan atau penyakit kita itu yang adalah salib. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya atau kita orang-orang yang sudah memilih untuk percaya, lantas kepercayaanku atau imanku inilah sudah ada salibnya. Gitu ya. Jadi ketika aku percaya dan kepercayaan inilah udah aku sudah memanggul salibku. Gitu. Jadi ketika aku berhadapan dengan sesuatu, ya aku berpegang pada salibku ini. Gitu. Karena kalau kita melihat salib sebagai penderitaan, kita nggak bisa melihat lagi di mana keselamatan nanti. Tapi justru ketika kita percaya, kita membawa salib kita, sudah sejak awal kita membawa salib kita, yaitu iman kita akan Yesus Kristus. Itu adalah salib kita. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan dan kemalangan, lihat salib kita itu. Sehingga kita akan merasa mendapatkan kekuatan dan mampu berjalan lagi. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari perbincangan di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini Anda masih ditemani oleh Romo Bernardus Yosef Riki Maulana Baruwarso. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Hari ini adalah pesta pemuliaan salib suci. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirim usul, saran, atau pertanyaan, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita dengarkan percakapan dari Romo Riki pada sesi berikut ini. Silahkan Romo. Ya, terima kasih Bu Marita, para pendengar, para pemirsa yang terkasih. Pada bagian pertama tadi saya sudah menekankan atau mengulang berkali-kali pemahaman kita mengenai salib. Ya. Salib sekali lagi bukan sesuatu beban, bukan sebuah beban yang ditimpakan kepada kita tanpa kita bisa memilih. Gitu. Jadi ya mau nggak mau pokoknya harus menanggung itu. Karena apa?
Karena dari pengalaman Tuhan Yesus sendiri, salib itu adalah sebuah pilihan. Yesus itu bisa menghindari hukumannya, yaitu kayu salib, tetapi dia memilih untuk mengiyakan hukumannya. Pada akhirnya harus menanggung salib. Yang kedua, salib itu bukan sesuatu yang lantas jauh dari keselamatan, gitu, yang sebuah beban yang menyusahkan, gitu. Tetapi justru salib itu adalah sesuatu yang menyelamatkan. Ya. Dari gambaran tadi dalam Injil kita, ya, anak manusia itu akan ditinggikan di atas kayu salib. Ya. Sehingga orang yang melihatnya dan percaya itu akan diselamatkan. Inilah teologi salib. Ya. Lantas bagaimana teologi ini lantas berbicara di dalam hidup keseharian kita? Ya. Menurut saya menjadi sangat relevan dan menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang tepat akan salib. Ya. Karena seringkali kita menjadi agak latah dan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita alami yang menimpa hidup kita, yang tanpa bisa kita hindari, itu adalah salib. Ya. Sekali lagi, itu bukan salib. Ya. Salib adalah sesuatu yang kita pilih. Ya. Dan karena pilihan kita, lantas kita mungkin berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Suatu ketika, seorang ibu itu bercerita kepada saya. Dia dengan pasangannya atau beliau dengan pasangannya itu baru mendapatkan seorang anak itu dalam usia pernikahannya yang mungkin hampir 10 tahun. Jadi hampir 10 tahun mereka berdua diberkati dengan kehadiran seorang anak. Ya. Jadi selama hampir 10 tahun mereka itu berziarah ya, dari Gua Maria yang satu ke Gua Maria yang lain gitu ya, berziarah di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada akhirnya doa mereka dikabulkan. Ya. Lahirlah seorang anak laki-laki. Tetapi ketika dalam kandungan sudah dapat diketahui bahwa anak laki-lakinya ini nanti akan lahir dengan tidak sempurna. Gitu. Kemungkinan akan mengalami Down syndrome atau apa gitu. Tentu saja hati mereka berdua atau ibu itu bercerita bagaimana mereka agak kecewa ya. Apa yang telah mereka lakukan, doa-doa yang telah mereka buat, ya, telah mereka panjatkan, memang didengar tapi kok dengan cara yang demikian. Gitu. Ada saran begitu yang mengatakan lebih baik anak ini mungkin digugurkan saja, gitu. Karena daripada nanti toh dilahirkan dan kita nggak tahu akan kuat atau tidak hidupnya, gitu. Jadi lebih baik mungkin digugurkan saja. Waktu itu mereka berdua, jadi suami istri ini kembali lagi berdoa mohon petunjuk, dan akhirnya mereka memutuskan, jadi memilih untuk membesarkan anak ini. Memang tidak mudah, ya. Tetapi walaupun anak ini berkebutuhan khusus, tetapi ternyata dalam perjalanan waktu itu menunjukkan bakat. Ya. Punya bakat gambar ternyata. Ya. Dan dengan hobi gambarnya ini lantas justru anak ini bisa menampilkan karya-karyanya di mana-mana. Gitu. Ibu itu mengatakan, ya ini, jadi anak ini mungkin salib saya. Tapi memberikan anugerah ya, pintar menggambar. Betul ya, akhirnya kan saya merasa bahwa oh ya, mungkin ini salib dari ibu itu. Artinya gini, ibu itu memilih untuk melahirkan anak itu walaupun dia tahu konsekuensinya apa pada waktu itu ya. Mungkin ya anaknya pasti terakhir dengan cacat, itu udah menjadi kepastian. Ya. Tetapi ibu itu memilih untuk melakukan itu. Tetapi toh akhirnya sang anak ini justru dengan bakat-bakatnya yang dimilikinya atau dengan bakat yang dimilikinya itu justru ya memberikan warna untuk keluarganya. Gitu. Memang akhirnya sejauh yang saya ketahui memang
keluarga ini ya hanya punya satu anak itu ya. Tapi bagaimana anak itu sungguh membawa kebahagiaan di dalam keluarga ya, memberikan warna di dalam keluarga. Iya. Saya merasa justru ya mungkin ini teologi salib ini gambarannya itu seperti itu ya. Sebuah pilihan yang akhirnya memang diambil, sadar konsekuensinya apa, tetapi sekali lagi ketika pilihan itu diambil di dalam nama Yesus ya, di dalam nama Tuhan, ketika pilihan itu diambil dan berhadapan dengan kesulitan, lantas ya lihatlah salib itu ya. Yang pilihan yang sudah diambil itu ya, iman akan Yesus itu, salib itu. Lihat salib itu dan berjalanlah bersama salib itu. Dan akhirnya yang kelihatan adalah ya sesuatu yang buat saya luar biasa ya. Bagi saya itu sudah merupakan suatu khotbah yang hidup ya. Jauh daripada sekedar banyaknya kata-kata, tapi dengan melihat pengalaman hidup dari keluarga itu bagi saya sudah merupakan suatu khotbah yang hidup. Iya benar Romo. Mujizat sekali anak itu terlahir dalam keadaan Down syndrome tadi, cacat, tetapi bisa menampilkan karya yang sungguh luar biasa ya Romo. Bahkan saya dengar sampai ditampilkan di display keluar ya kan. Oh, hebat sekali. Romo, mengapa manusia perlu mengajar kehidupan kekal? Apa yang diperoleh manusia bila mencapai kehidupan kekal itu Romo? Ya, mengapa kita percaya akan adanya kehidupan kekal ya. Karena pertama-tama kita tidak percaya, bukan tidak percaya, tetapi gereja mengajarkan bahwa kematian itu bukan jalan akhir ya. Tapi kematian itu adalah suatu fase yang harus dilalui manusia untuk pada akhirnya ada yang namanya kebangkitan dan kehidupan kekal selanjutnya gitu. Buat saya ini adalah sesuatu yang masuk akal ya. Kalau memang Tuhan menciptakan manusia dan mencintai manusia, kemusnahan total artinya kematian total itu menjadi tidak masuk akal ya. Mengapa? Ya karena sekali lagi kalau Allah menciptakan dan mencintai manusia, maka cinta Allah itu abadi. Ya. Bagaimana Allah bisa mencintai mayat? Sesuatu yang tidak hidup gitu kan. Allah itu mencintai sesuatu yang hidup ya. Bahkan di Mazmur sendiri kan Allah adalah Allah yang hidup, Allah orang hidup gitu kan. Jadi bukan Allahnya orang mati, tapi Allah orang hidup. Sehingga sekali Allah menciptakan manusia, maka menurut saya keabadian atau kehidupan kekal itu adalah janji yang akan kita terima gitu. Sehingga kemahakuasaan Allah yang maha cinta itu bisa dipahami justru syukur karena ada wacana atau katakan pemikiran mengenai kehidupan kekal. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana dengan manusia yang takut akan kematian? Apakah bagi mereka kehidupan kekal juga merupakan tujuan? Ya tentu sesuatu yang sangat wajar ketika seseorang itu takut akan kematian. Karena apa? Karena ya gambaran kita akan kematian kan memang terkadang menakutkan ya. Kita masuk ke ruang gelap gitu kan. Kita nggak tahu ada apa sebetulnya di sana, apa yang menanti kita kan. Manusia itu takut dengan sesuatu yang tidak pasti kan sebetulnya. Manusia itu lebih secure dengan sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu itu tidak pasti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Manusia tuh kecenderungannya takut. Ya. Jadi itu sangat wajar. Ya. Tetapi justru poinnya adalah ketika kita percaya akan Yesus dan Yesus sudah mengalami kebangkitan, Dia yang adalah model bagi manusia, tentu saja itulah yang akan kita alami. Ya. Jadi artinya kebangkitan itu tidak hanya menjadi sebuah ide begitu yang belum terwujud, tapi sebetulnya sesuatu yang sudah terwujud dalam diri Yesus Kristus. Kita akan mengambil bagian di dalam kebangkitan Yesus itu dan dalam kehidupan kekal. Ya, buktinya Yesus buktinya, gitu. Buktinya Bunda Maria buktinya. Gitu.
Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan kepada sahabat Oase Rohani Katolik dalam pesta pemuliaan salib suci hari ini? Ya, pesannya menurut saya jelas bahwa kita perlu melihat salib ya, bukan lagi sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah pegangan hidup yang mampu menghadapi segala macam godaannya. Ketika kita berada di dalam kesesakan, kesulitan, kemalangan, penderitaan, lihat salib di rumah kita. Ya. Karena dengan melihat salib, lantas kita akan memperoleh keselamatan. Keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dengan demikian Romo Riki dan saya Bernadette Marita mohon diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat melalui Romo Riki. Bu Marita dan juga para pemirsa, para pendengar yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan sabdamu yang membawa keselamatan bagi kami. Kami mohon dengan rendah hati, agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib putramu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan juga dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua, program-program kita, rencana-rencana kita sepanjang hari ini, orang-orang yang kita jumpai dan orang-orang yang selalu kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Marita. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.